pendeta yang bertugas melayani kita pada hari ini, Pendeta Eliani DSTH, Pendeta Lampang Tarung, dan Pendeta Merin Lampe. Tata ibadah yang kita pergunakan adalah liturgi Natal umum. Berita Jemaat Kamis 24 Desember 2020. Warta Jemaat pada tanggal 25 Desember 2020, ibadah di gereja pada pukul 6 WIB dan pukul 8 WIB. Dan pada tanggal 26 Desember 2020, ibadah di gereja pukul 8 WIB. Sekian berita jemaat kita pada sore hari ini. Pesan Natal bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2020. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, Matius pasal 1 ayat 23. Saudara-saudari terkasih, kami Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja dengan penuh syukur menyampaikan salam sejahtera kepada Ibu dan Bapa, saudari dan saudara sekalian beserta seluruh keluarga. Pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19 sedang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak yang harus belajar di rumah kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya. Umat gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Dilaporkan juga bahwa angka kekerasan dalam keluarga bahkan perceraian meningkat. Kondisi ini diperparah dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Seluruh situasi krisis ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya rapuh, baik secara fisik maupun psikis. Kita dengan mudah bisa terjebak dalam keputusasaan akibat beratnya beban kehidupan yang harus kita kelola. Kita rentan terhadap keserakahan yang kerap menjebak kita untuk melakukan korupsi serta ketidakadilan dalam relasi dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Tubuh kita dengan mudah bisa sakit akibat terinfeksi virus. Bahkan kita bisa meninggal seketika hanya karena sebuah kelalaian kecil. Keganasan virus ini juga menegaskan bahwa kita semua sama sebagai manusia. Sekalipun profesi kita berbeda, suku kita berbeda, agama kita berbeda, pendidikan dan jabatan kita berbeda. COVID-19 mengingatkan bahwa kita semua bisa diserangnya. Dan karenanya kita saling membutuhkan satu dengan lainnya. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa hanya Allah saja sumber pertolongan kita. Sebagai orang Kristen kita bisa menderita sama seperti yang dialami orang lainnya. Namun kita bisa menjalaninya dengan damai di dalam keyakinan bahwa Allah sorgawi berjalan bersama kita
untuk menghadapinya. Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi oleh kekuatan cinta yang memampukan kita mengontrol hidup kita dan menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian sepenuhnya. Saudara-saudari yang terkasih, merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus, Sang Immanuel, Allah nyata hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai baginya. Nama Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita menandakan bahwa Allah hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri kita. Penyertaan Allah memampukan kita untuk hidup melalui berbagai kecemasan dan kekhawatiran, konflik dan kekacauan, karena kita percaya bahwa transformasi di masa-masa sulit ini akan terjadi di bawah penyertaan Allah. Salah satu pesan penting yang perlu kita renungkan dan sadari bahwa bersama adalah bahwa penyertaan Allah dikisahkan sejak Perjanjian Lama. Penyertaan seperti ini tampak jelas dialami oleh Musa ketika diutus untuk memimpin umat Allah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji. Musa takut menghadap Firaun untuk melaksanakan perutusan itu karena sadar akan kelemahannya. Tetapi Tuhan menguatkan hatinya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Sama halnya dengan Nabi Yeremia. Dia enggan menerima perutusan Tuhan karena ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Tuhan meneguhkan hatinya. Kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Penyertaan Allah juga memampukan Yusuf melampaui kecemasan dan kekhawatirannya untuk menerima lahirnya Sang Immanuel dari rahim Maria, tunangannya yang belum ia nikahi. Saudara-saudari yang terkasih, Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat, Sang Raja Damai, Allah beserta kita, lahir di dunia. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa setia kawan di tengah masyarakat, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita. Kehadiran Allah di antara kita sekaligus mengingatkan bahwa kita semua diciptakan sama dalam gambaran Allah. Inilah dasar yang fundamental bagi martabat kita sebagai manusia, sekaligus alasan mendasar untuk melindungi dan merawat kehidupan setiap orang. Kehidupan itu tak ternilai harganya. Karenanya kita harus berjuang secara total untuk merawat dan mempertahankannya. Pertanyaan yang mesti kita renungkan untuk menjadikan perayaan Natal aktual pada masa sekarang ini adalah bagaimana gereja menjalankan perutusannya dalam masyarakat, bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan itu. Tentu dengan mengikuti Yesus Kristus, Sang Immanuel yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yesus yang sama telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik.
dengan berbagai macam perbuatan baik yang sesuai dengan perutusan dan pelayanan serta situasi dan kondisi kita masing-masing. Kita mengalami Sang Immanuel sekaligus menghadirkan pengalaman akan Allah yang beserta kita. Pengalaman akan kehadiran Allah menggerakkan kita untuk mengikis habis ujaran kebencian, berita bohong, intoleransi, dan tindakan kekerasan apapun dengan tetap berbuat baik. Pengalaman akan kehadiran Allah juga meneguhkan kita untuk bersaksi tentang belas kasihan dan kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19 dengan cara bermurah hati dan saling bertolong-tolongan menanggung beban sesama kita. Kita melakukan semua itu sambil membangun kerjasama dengan pemerintah dan semua pihak yang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 guna menghadirkan kebaikan bagi negeri ini. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah tetap beserta kita. Ia membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Tuhan memberkati. Selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Jakarta 1 November 2020. Atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI ditentangani Pendeta Gomar Goltom Ketua, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Ignatius Kardinal Suharyo Ketua, Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi Sekretaris Umum, dan MIR Anontius Subianto Bunyamin OSG Sekretaris Jenderal. Demikian pesan Natal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu saudaraku, mari mengucap syukur kepada Allah kita di tengah pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kita. Kita diajak untuk tetap bersyukur dan menyatakan sukacita di hadapan-Nya. Buanglah kegundahan, buanglah kecemasan, buanglah ketakutan. Mari tekadkan hati untuk berkarya bagi Tuhan. Karena sungguh Dia Immanuel, Dia beserta kita. Mari kita sambut kelahiran dengan berdiri bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101. Alam raya berkumandang, oh
Ibadah Natal ini jadi dalam nama Tuhan kita yang memegang pemerintahan atas dunia, dan dalam Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Engkau kudus dan mulia. Salam salam. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa hari ini kami dapat beribadah Natal bersama warga jemaat GKE Marturia. Kami tahu ini adalah karena kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kiranya sukacita Natal tahun ini sungguh kami jiwai, bahwa Yesus sudah lahir di hidup kami masing-masing. Meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, kami percaya Tuhan bersama dan memberkati seluruh warga jemaat-Mu, memberi kesehatan selalu, dan damai sukacita Natal hadir dan tinggal dalam hidup semua warga jemaat-Mu. Demikian doa ini yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermegahkan kabar baik
Pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap puji syukur, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Di mana pada hari ini Tuhan, kami dengan penuh sukacita Tuhan, yaitu merayakan hari kelahiran-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita ini juga Tuhan, biarlah kami merasa sukacita yang luar biasa sekalipun kami sekarang dalam keadaan yang sangat menyedihkan di mana bangsa kami dilanda oleh COVID-19. Biarlah tangan Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, kemampuan untuk kami selalu bersyukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Amin. Yesaya 9 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7 dengan perikop kelahiran Raja Damai. Dan yang kedua, murka Tuhan terhadap Efraim. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu pembagian bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Tuhan telah melontarkan firman-Nya kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Yesus adalah terang dunia. Kelahirannya untuk menerangi setiap sisi kegelapan hidup manusia. Bukanlah hatimu untuk diterangi oleh terang Kristus, agar selalu bercahaya dan bersinar di tengah dunia ini. Lilin Natal dinyalakan oleh Ketua Panitia Hari Besar Gerejawi dan semua pendeta pelayanan. Mari kita memuliakan Tuhan dalam keteduhan hati dengan menyanyikan lagu nomor 92. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Malam kudus, sunyi
Bapak Ibu, sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Nah, sebagai dasar renungan Natal pada saat ini, diambil dari Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Sebelum kita masuk dalam renungan Natal ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami memuji kebesaran kuasa dan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersukacita karena kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan atas kami. Karena kasih sayang Tuhan yang nyata, yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Bersama dengan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, kami bersukacita. Sebab Engkau telah hadir dan lahir dalam kehidupan. Engkau mengkaryakan keselamatan atas kami. Engkau rela turun ke dalam dunia ini. Demi kasih-Mu, demi penyelamatan untuk kami manusia. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan saat ini. Berkati kami sekalian, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini beribadah bersama dengan keluarga mereka di rumah masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Saya bacakan bagi kita demikian firman Tuhan dengan judul perikop Kelahiran Yesus Kristus. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang indah. Malam ini adalah malam yang indah bagi kita. Umat yang percaya kepada Tuhan. Sebab hari ini bersama dengan seluruh umat Tuhan, kita bersama-sama merayakan peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan Natal yang kita rayakan saat ini. Mungkin saudara-saudara sekalian pernah mendengar satu lagu dari lagu sekolah minggu. Bagi saya lagu ini adalah sesuatu hal yang paling saya sukai. Yang kira-kira liriknya mengatakan, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, dihina diolok ku kan tetap tersenyum, karena aku tahu bahwa Yesus selalu sertaku. Jadi itu lirik dari lagu sekolah minggu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lagu ini saya ingat ketika saya pertama kali mengetahui tema Natal untuk kita semua di tahun 2020 ini. Ketika saya membaca firman Tuhan, tema Natal yang disampaikan kepada kita, saya merasa sungguh bersukacita. Saya merasa sungguh dikuatkan. Rasanya sungguh-sungguh memberikan semangat bagi saya secara pribadi
ketika mengetahui bahwa tema Natal kita adalah mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Immanuel, Allah menyertai kita, bukan persoalan hanya sebuah nama, tapi ini adalah hakikat Allah, hakikat Dia yang turun menjadi manusia ke dalam dunia ini yang kita rayakan pada saat ini. Dia tidak hanya sekedar nama, tetapi Dia adalah hakikat siapa Allah yang sebenarnya yang turun ke dalam dunia ini. Siapa Yesus Kristus yang lahir yang kita rayakan hari ini. Dia Immanuel, Dia menyertai kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang masa Natal yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri dalam kehidupan ini. Dan dalam konteks firman Tuhan ini adalah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan yang menemui Yusuf. Kalimat ini disampaikan kepada Yusuf untuk meneguhkan ketika saat itu Yusuf ragu-ragu. Ketika Yusuf takut dan bimbang untuk mengambil Maria menjadi istrinya yang dikatakan sudah mengandung. Dalam rangka meneguhkan Yusuf bahwa segala sesuatu ada dalam rencana dan kendali Tuhan. Maka malaikat Tuhan katakan, Dia Immanuel, Dia akan menyertai. Yang pertama-tama menyertai Maria dan Yusuf saat itu. Ketika mereka harus mendapat sebuah tanggung jawab dan mandat yang diberikan oleh Tuhan. Yang luar biasa konsekuensi yang harus mereka hadapi. Malaikat Tuhan katakan, Dia yang kau kandung adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Memberikan kekuatan dan semangat bahkan keteguhan hati bagi Yusuf untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Dan seterusnya menjalankan misi Allah. Melewati kelahiran, kedatangannya ke dalam dunia ini. Bapak Ibu, saudara sidang masa Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melewati perenungan Natal ini, melewati nas firman Tuhan yang juga sekaligus tema Natal bagi kita di tahun 2020 ini. Senantiasa mengingatkan kita untuk menyadari yang pertama, bahwa Allah sangat-sangat mengetahui bagian terendah dalam kehidupan kita. Ketika situasi dan keadaan tidak menentu, ketika tanggung jawab berat yang harus kita sandang, yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini yang memungkinkan untuk merasa gelisah dan takut dalam hidup kita. Ketika kita merasa sendiri, tak dipedulikan oleh orang lain. Atau kita juga seperti Yusuf yang hampir memutuskan keputusan keliru dan mementingkan kepentingannya sendiri dan rasa aman sendiri, tidak mau mengambil Maria. Allah katakan, aku menyertai engkau. Demikian juga Bapak Ibu sidang masa Natal yang dikasihi oleh Tuhan. Kurang lebih 9 bulan kita telah ada dalam masa yang secara jujur sangat amat berat untuk kita jalani. Di mana tidak ada kita yang biasa dengan keadaan ini. Pandemi COVID-19 yang sampai hari ini terjadi dalam kehidupan kita. Merupakan sebuah hal yang sangat berat. Tidak hanya untuk satu segi kehidupan, bahkan semua lini kehidupan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau jujur, rasa takut, rasa gelisah, frustasi, putus asa, cemas, bingung, patah semangat,
adalah peluang-peluang yang mungkin kita alami sepanjang 9 bulan ini. Ketika kenyataannya ada banyak orang, bahkan mungkin juga kita, yang tidak bisa lagi menjalankan roda kehidupan kita seperti biasanya. Banyak usaha gulung tikar, banyak pekerjaan yang hilang. Pekerja-pekerja banyak yang di PHK. Bahkan ada banyak orang-orang yang kita kasih kehilangan nyawa karena keganasan dari virus ini. Bapak Ibu, tidak ada kita yang tidak sedih. Tidak ada kita yang tidak takut. Tidak ada kita yang merasa aman-aman saja secara duniawi ketika keadaan pandemi COVID-19 ini terjadi. Tetapi kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap keadaan-keadaan ini firman Tuhan mau meneguhkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah menjalani menghadapinya sendiri. Immanuel, Allah menyertai kita. Baik dalam susah senang, suka duka, dalam pergumulan yang kita alami, Allah beserta kita. Itu janji Tuhan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu, melewati kelahiran Yesus yang kita rayakan hari ini, ketika Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Ia dekat dengan kita, Ia lahir bagi kita. Kita tidak jauh dari Dia. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia Immanuel. Dia menyertai kita. Dia beserta kita. Maka sekarang tanggung jawab kita adalah subtema di Jemaat GKI Marturia berisi tentang sebuah ajakan untuk mari bertekad, mari berkarya dan melayani dalam hidupmu dengan sukacita karena Yesus bersama kita. Ini subtema Jemaat Marturia dan ini merupakan sebuah ajakan sekaligus juga memberi tanggung jawab kepada kita. Keadaan boleh tidak baik, keadaan boleh mencemaskan kita, menakutkan kita secara duniawi. Tetapi Allah katakan, Immanuel, Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Maka mari bertekad, mari bersama-sama berkarya melayani Tuhan dalam satu kasih, dalam karya yang dinyatakan oleh Allah melewati kehidupan kita. Jikalau Allah selalu menyertai kita, apa yang perlu kita risaukan? Apa yang perlu kita cemaskan? Mari bersyukurlah dan biarlah hati kita bersukacita selalu dalam setiap sikon hidup kita. Dan saat ini, teguhkan hati. Mari kita meraya Natal ini dengan sukacita karena Allah beserta kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah sumber hidup, kepadamu kami rindu supaya beroleh kehidupan. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau berkenan menyatakan dirimu kepada umat manusia itu dengan berbagai jalan. Dahulu kala dengan lidah nabi-nabi, dan pada akhirnya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Ya Tuhan, biarlah kiranya kami menjadi kaya di dalam kasih dan iman yang teguh, di dalam kesukaran dan keberanian, menyaksikan dengan perkataan dan perbuatan tentang segala kebaikan-Mu. Kepada hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu,
tunjukkanlah jalan ke hati orang yang mendengarnya. Biarlah kiranya Injil-Mu datang kepada mereka yang belum mendengarnya, dan berilah pintu yang terbuka bagi pekabaran Injil ke dalam dan keluar gereja-Mu. Nyatakanlah hikmat dan kemuliaan kepada mereka yang mencari kebenaran. Berilah damai-Mu kepada seisi dunia ini yang sedang gelisah karena pandemi COVID-19. Ya Allah penyelamat kami, hendaklah kiranya kebenaran itu makin bertambah-tambah di segala negara, dan keadilan dilakukan di antara bangsa, orang kaya dan miskin, orang besar dan kecil, oleh persekutuan kasih tanpa menilik rupa manusia. Hendaklah kiranya kasih itu semakin sempurna, sehingga kesusahan di antara mereka menjadi kesusahan kami juga. Lenyapkanlah kebencian dan kedengkian, tamak loba dan kelaliman, yaitu akar segala kejahatan di muka bumi ini, supaya setiap orang boleh hidup aman dan sejahtera, serta mengecap hasil dari pekerjaan tangannya dengan sukacita. Allah yang penuh kasih, kuatkanlah di dalam kami kesadaran untuk berjuang melawan dosa dan kejahatan yang merusak jiwa dan tubuh. Biarlah angkatan muda kami makin suci peri kehidupannya, dan segala anak kami pun dipelihara oleh roh dan firman-Mu. Ya Immanuel, berkatilah kami, supaya pada masa persediaan ini kami dipenuhi dengan kesukaan yang besar untuk menyambut dan merayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan kami. Disinilah kami sekalian, di rumah masing-masing, baik orang tua maupun muda, beserta segala anak-anak kami. Kiranya kasih Immanuel menggerakkan hati kami, supaya senantiasa mengucap syukur. Dengan nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur. Ketika mereka melihat bintang, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya berupa emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, apa yang kami beri memang bukanlah seperti yang orang Majus berikan kepada saat kelahiran-Mu dalam dunia ini. Namun kami hendak memberikan dengan syukur dan sukacita yang sama. Berkatilah ya Tuhan, demi kepujian nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 72 ayat 1 dan seterusnya. Siapa gerangan sang raja yang
bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya undang untuk berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Saudara-saudara, Natal ini adalah sukacita besar yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Dia berjanji akan selalu beserta kita. Oleh karena itu, mari bertekad, mari berkarya, mari melayani di dalam Tuhan dengan sukacita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.